Salam sehat, salam perubahan. Bertemu lagi dengan saya Intan Nilam di channel kesayangan kalian, Point News. Kejaksaan Agung Republik Indonesia tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi dalam proyek pengadaan Chromebook senilai hampir 10 triliun rupiah yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Kemendikbudristek, meski sejumlah pejabat dan juga staf khusus telah ditetapkan sebagai tersangka ya. Suara publik dan pengamat hukum kini mengarah pada satu pertanyaan krusial. Mengapa keterlibatan Presiden Joko Widodo belum diselidiki sejak peristiwa ini serius ya? Proyek pengadaan Chromebook yang digulirkan sejak 2021 itu bertujuan untuk mendukung digitalisasi sekolah. Namun berdasarkan hasil penyidikan Kejagung, proyek ini syarat manipulasi spesifikasi dan pengondisian vendor. Akibatnya nih, negara diduga mengalami kerugian hampir 1,98 triliun. Nah, namun hingga kini belum ada pernyataan resmi mengenai penyelidikan terhadap Presiden Joko Widodo yang pada saat proyek ini berjalan merupakan kepala pemerintahan yang bertanggung jawab atas penunjukan menteri dan juga pengesahan anggaran. Artinya lagi Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Gak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03. Tapi dimulai dulu. Nggak mungkin kalau sudah Pak Nadiem sudah menambahkan banyak, kemudian presiden yang akan datang mau nggak akan berani. Banyak pihak menilai bahwa pengungkapan kasus ini terkesan setengah hati apabila hanya berhenti pada level menteri dan juga staf kementerian saja. Lembaga pengawasan independen, akademisi, hingga tokoh masyarakat meminta Kejagung tidak ragu untuk menyentuh aktor utama di balik kebijakan besar tersebut, termasuk jika itu menyangkut presiden. Dalam sistem demokrasi yang sehat tidak boleh ada yang kebal hukum. Bila ditemukan indikasi keterlibatan atau ya setidaknya lah ya pembiaran oleh presiden, maka Kejagung wajib menyelidikinya. Nah, selain itu, muncul pertanyaan mengenai kemungkinan konflik kepentingan, kemudian investasi besar-besaran Google ke Gojek, perusahaan yang didirikan oleh Nadiem sebelum menjadi menteri dianggap sebagai faktor penting yang harus dialami dan juga didalami. Apakah ada koordinasi atau persetujuan dari level atas termasuk istana? Hingga kini Kejagung menyatakan belum pernah menyebut nama Jokowi atau menyelidiki keterlibatan presiden dalam perkara ini. Namun hal ini ya justru menimbulkan kecurigaan publik akan adanya ketimpangan dalam penegakan hukum. Nah, sayangnya pernyataan tersebut tidak disertai penjelasan apakah Kejagung memang menyisir alur pengambilan keputusan hingga ke tingkat istana atau hanya berhenti di level teknis kementerian. Sayangnya pernyataan tersebut tidak disertai penjelasan apakah Kejagung memang menyisir alur pengambilan keputusan hingga ke tingkat istana atau hanya berhenti pada level teknis kementerian. Nah, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Jokowi tidak bisa lepas tangan dari pengadaan besar-besaran seperti Chromebook yang menyerap anggaran hampir 10 triliun rupiah. Nah, apalagi ya proyek ini terjadi dalam kerangka program digitalisasi sekolah yang sering ia banggakan ya dalam pidato-pidatonya. Jika Nadiem Makarim terbukti menyalahgunakan wewenang dan juga menerima keuntungan dari hubungan dengan Google, investor utama Gojek, maka tidak masuk akal ya jika presiden sama sekali tidak tahu atau ya tidak memiliki laporan soal arah pengadaan tersebut. Nah, di titik ini pertanyaan menjadi lebih tajam, apakah Jokowi mengetahui bahwa pengadaan Chromebook ini diarahkan secara tidak adil pada produk tertentu? Nah, dan juga apakah Jokowi ini mengetahui adanya potensi konflik kepentingan antara menteri yang ia tunjuk dengan pihak korporasi luar, dan mengapa presiden tak mengintervensi atau mengoreksi ketika pengadaan ini jelas mengundang kontroversi sejak awal. Nah, jika Jokowi mengetahui namun membiarkan, maka itu adalah pembiaran korupsi. Nah, jika ia tidak tahu, maka itu adalah fakta kelalaian fatal dalam memimpin negara. Jokowi sering menyebut dirinya sebagai pemimpin yang bekerja untuk rakyat. Tapi dalam kasus Chromebook ini ya, publik melihat sikap diam dan juga pembiaran. Tidak ada klarifikasi, tidak ada langkah preventif, dan tidak ada evaluasi struktural terhadap kementerian yang gagal menjalankan program digitalisasi secara bersih.
Diamnya presiden dalam kasus ini justru menimbulkan kecurigaan lebih tajam. Apakah ini bagian dari pola sistemik korupsi yang terjadi selama pemerintahan Jokowi? Perlu diingat, Nadiem Makarim adalah menteri pilihan Jokowi sendiri, bukan hasil usulan dari partai lain ya. Ini adalah pembantu yang ia percayakan langsung tanpa perantara. Nah, maka konsekuensinya segala kebijakan dan penyimpangan yang muncul dari kementerian tersebut juga menjadi cermin kepemimpinan dari Jokowi secara langsung. Kasus Chromebook bukan sekedar satu noda dalam pemerintahan Jokowi, ini adalah bagian dari musik panjang ya dari kegagalan tata kelola pemerintahan yang bersih. Dalam 2 periode kekuasaannya tercatat ya sedikitnya 8 menteri dan mantan menteri Jokowi telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Nah, termasuk yang terakhir ini ada Nadiem Makarim. Fakta ini seharusnya tidak dianggap sebagai kesalahan oknum, melainkan sinyal kerusakan struktural presiden yang tidak bisa lagi berlindung di balik kata-kata terkejut dan tidak tahu menahu. Ketika terlalu banyak menteri yang korup, maka publik wajar ya bertanya. Lebih dari itu, rakyat juga berhak tahu apakah Presiden Jokowi ini benar-benar melakukan due diligence sebelum memilih para pembantunya, dan apakah Jokowi ini membangun kabinet dengan pertimbangan kapasitas dan integritas atau sekedar loyalitas politik dan juga pencitraan. Jika presiden tidak melakukan pembenahan, maka ia bukan hanya gagal memimpin, tetapi lelah merawat sistem yang memproduksi korupsi secara berkala. Semuanya terjadi di bawah pengawasan langsung Jokowi sebagai kepala pemerintahan. Bila semua ini terjadi tanpa pengetahuannya, maka ia pemimpin yang lalai. Bila itu terjadi dengan sepengetahuannya, maka ia pemimpin yang membiarkan atau bahkan terlibat secara pasif. Jadi ya serba salah ya. Kebijakan digitalisasi sekolah yang semestinya menjadi warisan positif, kini berubah menjadi proyek bancakan elit. Anak-anak sekolah yang seharusnya menerima akses teknologi justru menjadi korban dari pengadaan fiktif, markup harga, dan penguncian vendor. Setiap pemimpin akan meninggalkan warisan. Pertanyaannya adalah, warisan macam apa yang ingin Jokowi tinggalkan? Apakah ia ingin dikenang sebagai pemimpin pembangun infrastruktur atau justru sebagai pemimpin yang membiarkan kebocoran anggaran terjadi di balik proyek-proyek besar?